Bank Investasi Global JP Morgan menaikkan proyeksi harga emas jangka panjang sebesar 15% menjadi $4.500 per troy ounce. Namun proyeksi harga emas pada akhir 2026 tetap dipertahankan di level $6.300. Keinformasi lainnya pemirsa, sejumlah lembaga keuangan global kompak meningkatkan proyeksi harga emas hingga akhir tahun 2026, di mana proyeksi tersebut seiring perkiraan harga emas yang berpotensi tetap berada dalam tren bullish jika tren dolarisasi dan ketegangan geopolitik masih berlanjut. Bank Investasi Global JP Morgan menaikkan proyeksi harga emas jangka panjang sebesar 15% menjadi $4.500 per troy ounce. Namun proyeksi harga emas pada akhir 2026 tetap dipertahankan di level $6.300. JP Morgan menyebut peningkatan pembelian emas oleh Bank Sentral, pengumuman investasi aset treasury Amerika Serikat, serta pergeseran basis pendapatan sejumlah negara dari dolar ke renminbi China menjadi faktor utama revisi tersebut. Sejumlah lembaga keuangan global juga merevisi naik proyeksi harga emas. UBS menaikkan target harga menjadi $6.200 untuk periode Maret hingga September 2026. Deutsche Bank memproyeksikan emas di level $6.000 pada 2026. Morgan Stanley mematok target dasar $4.600 dengan skenario pulih di level $5.700 pada paruh kedua 2026. Standard Chartered mematok proyeksi di kisaran $4.488 dan Commerzbank memperkirakan harga mencapai $4.800 pada pertengahan 2026. Kenaikan proyeksi ini mencerminkan perubahan landscape moneter global, terutama meningkatkan pembelian emas oleh Bank Sentral sebagai upaya diversifikasi cadangan devisa, serta kekhawatiran terhadap dominasi dolar Amerika Serikat. Jika tren dedolarisasi dan ketegangan geopolitik berlanjut, harga emas berpotensi tetap berada dalam tren bullish hingga akhir tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, masih di Market Buzz dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, di mana PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk meraih fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk senilai Rp395,2 miliar. Fasilitas kredit investasi tersebut akan digunakan untuk pengadaan sejumlah kapal baru. Emiten transportasi laut PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk meraih fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sekretaris Perusahaan Wawan Heri Purnomo mengungkapkan bahwa perseroan memperoleh kredit investasi dari Bank Mandiri Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani pada 24 Februari 2026. Fasilitas kredit itu mencakup kredit investasi 9 sebesar Rp280 miliar dan kredit investasi 10 sebesar Rp115,2 miliar. Dengan demikian, total nilai fasilitas kredit itu mencapai Rp395,2 miliar. Lebih rinci, fasilitas kredit investasi 9 digunakan untuk pengadaan 6 unit kapal yang terdiri atas offshore support vessel, harbor tug, crew boat, dan pilot boat. Sementara itu, fasilitas kredit investasi 10 digunakan untuk pengadaan 4 unit kapal baru jenis offshore support vessel dan atau crew boat. Sejalan dengan pengikatan fasilitas kredit, perseroan akan mengalami peningkatan liabilitas sehubungan dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunganya. Dengan demikian, manajemen memastikan terdapat kepastian pembayaran liabilitas dengan kemampuan pembayaran positif karena kontrak jangka panjang selama 18 tahun. Manajemen meyakini adanya kepastian dan peningkatan revenue memberikan kepastian going concern dan memperkuat posisi perseroan di bidang offshore support vessel. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, PT Widodo Makmur Unggas Tbk menyiapkan aksi korporasi penambahan modal dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issue dengan rencana penerbitan maksimal 6,1 miliar saham baru. Penerbitan saham baru berasal dari portefel dengan nilai nominal Rp50 per saham, di mana seluruh saham baru tersebut rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara garis besar, sebagian dana hasil right issue akan digunakan untuk melakukan konversi hak tagih PT Widodo Makmur Perkasa Tbk kepada perseroan.
Selebihnya dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan. Dari sisi keuangan, manajemen memperkirakan aksi korporasi ini akan berdampak positif terhadap struktur permodalan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari kemarin pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan rebound tapi masih bergerak volatile. Tapi sebelumnya kami punya beberapa informasi untuk Anda terlebih dahulu. Kita ke informasi mancanegara. Dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara singkat menguraikan alasan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Dalam pidatonya, Trump menggarisbawahi dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok militan dan program rudal serta nuklir Iran sebagai ancaman bagi kawasan dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara singkat menguraikan alasannya untuk kemungkinan serangan terhadap Iran dalam pidato kenegaraannya kepada Kongres pada Selasa 24 Februari 2026. Trump mengatakan ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Trump hanya sedikit menjelaskan kepada publik Amerika mengapa ia mungkin memimpin Amerika Serikat ke dalam tindakan paling agresifnya terhadap Iran sejak revolusi tahun 1979. Dalam pidatonya, Trump menunjuk pada dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok militan dan program rudal serta nuklir negara itu sebagai ancaman bagi kawasan dan Amerika Serikat. President, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Persiapan menjelang pidato Trump dibayangi oleh peningkatan kekuatan militer Amerika di Timur Tengah dan persiapan untuk kemungkinan konflik dengan Iran yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu jika Teheran tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah lama terjadi mengenai program nuklirnya. Adapun Trump diketahui telah berulang kali mengatakan kekecewaannya atas kegagalan para negosiator untuk mencapai kesepakatan. Berbagai sumber, IDX Channel.